Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah wa rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi ini Allah masih anugerahkan kesehatan kepada kita. Allah berkenan mengizinkan kita hari ini, pagi ini, untuk bisa silaturahim dan sholat berjamaah serta duduk di majelis ilmu. Semoga semuanya mengantarkan kita menuju ridhonya, menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kayaknya mendung ya, hujan ya. Alhamdulillah, suruh betah di masjid. Bapak dan Ibu, kita lanjut pembahasan kita terkait dengan surat Al-Mudaththir. Kalau kita kemarin sampai pada ayat wathiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Memang ada beberapa ahli agama di kalangan ahli tasawuf yang mengartikan pakaian kita tidak hanya sebatas pakaian yang menutupi aurat, tetapi ada pakaian yang paling esensi menurut mereka, yaitu hati. Hati itu menjadi pakaian. Maka mereka memandang betapa pentingnya untuk dibersihkan pakaian spiritualnya itu, pakaian hati itu. Karena disinilah awalnya manusia melakukan pengotoran jiwa dengan melakukan banyak perbuatan dosa. Mengapa mereka mengartikan kata siyabaka dalam perspektif mereka itu dengan hati? Karena ayat selanjutnya bicara soal persoalan dosa. Allah sampaikan warrujza fahjur, jauhi segala perbuatan dosa. Bapak dan Ibu, ada dosa yang dalam Islam disebut sebagai dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Islam dalam hadis Nabi misalkan terkait dengan dosa besar disebut as-sab'ul, atau namanya al-ismu al-kabair, al-ismul kabair atau ismul kabair, dosa-dosa yang dikategorikan dosa besar. Ada yang disebut dengan ismus shaghir. Jadi kalau dosa itu dalam bahasa Arab disebut al-ithmu pakai sa. Kalau menggunakan sin itu nama. Kalau al-ismu nama, kalau al-ithmu dosa. Ya. Jadi beda pengucapan, beda arti tentu. Kalau pakai sa itu al-ithmu dosa, kalau al-ismu nama. Jadi inilah bahasa Arab ya. Jadi salah huruf saja bisa merubah makna. Jadi al-ithmus shaghir ada dosa-dosa kecil, ada al-ithmul kabir, ada dosa besar. Manusia dalam Al-Quran dipandang penting untuk menjadi atau untuk menjauhi semua dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Dosa besar itu banyak diungkapkan oleh para ulama, diantaranya ya aqul walidain, itu dosa besar. Aqul walidain itu menyakiti orang tua. Orang tua itu bisa saja orang tua
darah daging kita, orang tua kandung kita, bisa saja orang tua mertua kita. Itu orang tua. Ya, karena dalam pandangan Islam itu mertua itu tidak terputus jabatannya meskipun sudah terpisah dengan suaminya. Jadi wajib dihargai. Tidak boleh disakiti. Bisa saja mertua itu dari mertua laki-laki atau mertua perempuan, apalagi ayah dan ibu kita. Maka kalau Al-Quran seringkali mengatakan dalam Al-Quran seringkali menyampaikan jangan pernah menghardiknya, jangan pernah menyakitinya. Itu bahasa larangan yang disampaikan kepada kita untuk tidak menyakiti mereka sekecil apapun. Kedua, ada dosa besar yang kemudian dosa besar kedua diantaranya adalah atau berikutnya adalah membunuh. Membunuh termasuk dosa besar. Sampai hari ini fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita, orang seringkali tidak menghargai hak kehidupan orang lain. Berapa banyak orang-orang yang korban di jalan raya akibat tawuran dengan membawa celurit. Sepertinya mereka menganggap orang lain itu adalah musuh yang perlu dibunuh dan dibantai. Padahal darah yang mengalir di tubuh seseorang akibat kezaliman kita terhadapnya menjadi resiko besar. Bahkan Nabi mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan dibunuh di neraka. Mengapa orang yang membunuh dan dibunuh pun masuk neraka? Karena orang yang dibunuh juga punya niat untuk membunuh. Itu masalahnya. Hanya saja dia terlebih dahulu terbunuh atau dibunuh, maka dia tidak bisa membunuh lawannya. Penting buat kita saat sekarang ini, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi kepada kita di saat Haji Wada, hari ini kata Nabi, diharamkan darah dan harta saudaramu. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum hadha fi yaumi hadha fi syahrikum hadha. Bahwa darah dan harta benda saudaramu itu haram bagi kalian mulai detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Statement Nabi pada Haji Wada itu mempertegas kepada kita bahwa kita diwajibkan untuk menjamin hak hidup setiap orang. Tak boleh ada orang lain terlukakan sedikit pun. Termasuk menyinggung perasaan seseorang adalah satu aib kehormatan kita, turunnya harga diri kita, runtuhnya nilai kepribadian kita ketika kita menyampaikan, menodai orang lain meskipun hanya dengan bahasa. Jadi perlu diingat oleh kita bahwa harga diri orang lain itu wajib dijaga. Maka ketika kita belajar menjaga harga diri orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga harga diri kita. Ketika kita sudah merendahkan harga diri orang lain, sesungguhnya kita sedang merendahkan derajat dan martabat kita. Luar biasa. Jadi bahasa kitanya nih yang orang awam nih, kalau nggak pengen dicubit, jangan suka nyubit orang, begitu. Tahu dicubit itu sakit, maka jangan pernah mencubit orang. Itulah sebabnya bagaimana Nabi memperlakukan kehidupan ini seindah mungkin. Tidak boleh ada orang yang terjamah dengan kezaliman sedikit apapun, karena itu sesungguhnya bukan hanya orang yang direndahkan, tetapi sesungguhnya kita sedang merendahkan derajat diri kita.
Bukan hanya derajatnya yang direndahkan, tetapi sesungguhnya kita sudah membangun sebuah dosa pada orang lain, membuat penjara untuk diri kita di neraka. Karena dosa yang kita lakukan sesungguhnya akan membuat bangunan, seakan-akan kita sedang membuat bangunan di dalam penjara atau membangun sebuah penjara di neraka. Bapak dan Ibu, oleh karena itu harga diri, kehormatan, membunuh orang lain khususnya terkait dengan dosa besar merupakan aib yang tidak boleh dilakukan, tapi juga dosa besar. Selain itu, minuman keras, khamr, itu juga hati-hati. Minuman keras meskipun tidak memabukkan tetap menjadi haram, walau qalilan, walaupun sedikit. Nabi mengatakan bahwa jenis minuman khamr itu nanti akan muncul dengan aneka ragam warna. Bahasa Al-Quran menyebut istilah khamr, tetapi jenis, bentuk, dan macamnya itu akan banyak. Tentu saja kemudian ulama mengembangkan persoalan minuman, jenis minuman dan makanan yang kemudian jatuh kedudukannya menjadi haram. Bahwa apapun yang dimakan ketika kemudian berlebihan lalu menjadi mabuk, maka menjadi haram hukumnya. Makan kemudian terlalu kenyang sampai kemudian muntah, maka makanan itu menjadi haram. Semua makanan apapun yang dikonsumsi oleh kita ketika berlebihan, yang kemudian membawa diri kita pada kondisi tertentu, itu menjadi makanan yang haram buat kita. Bahkan bukan hanya khamr, ya, jenis-jenis makanan yang dianggap memabukkan dianggap juga mengharamkan. Apa saja yang awalnya halal kemudian dianggap memabukkan haram. Itu tadi yang Nabi sampaikan, atau yang dalam bahasa Islam sampaikan, kullu muskirin haram. Setiap jenis makanan dan minuman yang memabukkan adalah haram. Jadi bukan hanya khamr saja, nanti jenis apa saja. Kalau itu kemudian membawa diri kita pada mengkonsumsi yang berlebihan yang kemudian muntah dan seterusnya. Maka ditakar oleh Islam mengatur begini, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Karena yang disebut berlebihan itu yang kemudian memunculkan yang haram. Kalau Nabi pernah mencontohkan, makanlah ketika Anda lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, bagaimana dengan kita? Biasanya kita masih kenyang makan, gitu kan? Nah, sudah kenyang pun masih nambah, gitu. Ini kan beda ya dengan kita. Nah, Nabi hati-hati sekali dengan konsumsi itu, makanan itu, karena katanya nanti kalau terlalu banyak makanan terlalu kenyang itu akan menimbulkan kemalasan. Ya, man akala katsiran, ya, barang siapa orang yang banyak makan, ya, sangat mudah nama, gitu. Dia akan sangat mudah untuk tidur, gitu. Ya, nama katsiran, nanti banyak tidur. Orang yang banyak makan biasanya banyak tidur, tapi di bulan puasa lain, karena bulan puasa lemes, ya. Di bulan puasa lebih banyak tidur. Ya. Bapak dan Ibu, berhati-hatilah dengan dosa-dosa besar seperti itu. Di antaranya akul walidain, membunuh, dan kemudian minuman keras. Belum lagi nanti berzina dan hal-hal lain. Masih banyak sekali dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini hanya bisa ditaubati oleh kita dengan istighfar, penyesalan, dan tidak mengulang.
pernyataan istighfar, astaghfirullahaladzim, niat tidak mengulang lagi untuk kembali melakukan seperti itu lagi, ya, dan kemudian continue, menyesali betul, niatkan betul, beristighfar betul, jangan pernah mengulang kembali perbuatan dosa itu. Kita tahu dan kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Semua manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Nabi pernah menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah salah. Al-khata' dalam Al-Quran ada yang mengandung kesalahan yang unsurnya dosa atau efeknya dosa atau akibatnya dosa, kesalahan yang berdosa, ada kesalahan yang tidak berdosa. Kesalahan yang tidak berdosa itu maksudnya adalah kesalahan yang memang kelalaian kita. Tidak setiap yang salah itu mengandung dosa. Ada kesalahan yang bisa mengandung dosa, ada kesalahan yang tidak mengandung dosa. Contoh misalkan, kalau kita menghitung 2 tambah 2 kemudian dijawab 5, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Tidak dosa. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ada kekeliruan yang tidak mengandung unsur dosa, ada kekeliruan yang kemudian bisa menjadi dosa. Oleh karena itu dalam dunia fikih ada istilah, dalam fikih itu ada al-qatlul amdi, al-qatlu syibhul amdi. Ada membunuh sengaja, ada membunuh tidak sengaja. Nah, itu karena al-khata', ya, al-khata' bighairil amdi. Jadi ada kesalahan tanpa dilakukan dengan sengaja. Nembak orang, nembak burung, tapi kemudian kena orang, meleset. Itu kan tidak sengaja. Oleh karena itu dari sinilah yang kemudian ulama memberikan pemahaman bahwa ada yang salah kemudian unsurnya dosa, ada yang salah memang tidak punya efek dosa. Tetapi nanti ada sanksi-sanksi lain, misalkan ditebus dan sebagainya, diganti dan sebagainya. Itu aturan-aturan main lainnya. Bapak dan Ibu, belajarlah kita dari sekarang ini jika ingin kita mencoba untuk menjadikan diri kita sebagai muttaqin, warrujza fahjur, hindari perbuatan dosa. Hati-hati dengan dosa ini, karena dosa ini sekecil apapun tentu akan menjadi besar buat kita. Jaga betul hubungan kita dengan antar kita, jaga betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi aman, kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi nyaman ketika kita tidak melakukan kesalahan terhadap orang lain. Kalau hari ini kita pernah bersalah kepada teman dan sahabat, segera minta maaf dan memaafkan kesalahan itu. Maka akan terbebas diri kita dari segala kebencian dan keretakan hubungan kita juga dengan teman sahabat. Kalau sudah tidak ada salah, lebih nyaman dan indah. Coba bayangkan ketika kita masih punya persoalan lalu belum memaafkannya atau tidak minta maaf, maka akan terganggu hubungan kita dengan teman kita. Maka di situ tidak ada celah, sepertinya tidak ada celah, sepertinya juga kita punya kehidupan yang sempit karena banyak rintangan ketika kita tidak mencoba untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Di akhir Ramadan ini, apalagi nanti 1 Syawal, kita buka lembaran baru, kita maafkan segala khilaf dan kesalahan. Jangan pernah membenci orang lebih dari 3 hari, karena itu akan menjadi dosa buat kita. Selesaikan hari ini, jangan lebih dari 3 hari. Kalau tidak suka segera meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya pagi ini, dan mudah-mudahan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.